warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, di hari yang berbahagia inilah marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengamalkan perintah-perintahnya Allah dan mengamalkan segala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada umat ini. Sesungguhnya orang-orang yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya cerita Idul Adha ini dimulai ketika kakek kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam mempunyai dua orang putra, yaitu Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a abi Adam naba'a abnai Adam bil haqqi kau qarba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhirin wa lam yutaqabbal minal akhirin minal akhir. Watlu alaihim naba'i Adama naba'a abi
abnai. Waslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qurraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah satu dari mereka, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang peternak. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kedua putra Nabi Adam alaihissalam untuk berkorban. Habil datang ke tempat ternaknya, kemudian memilih kambingnya yang terbaik, yang mahal dan yang paling indah untuk dikurbankan. Sebaliknya Qabil datang ke tempat pertaniannya, kemudian memilih buah-buahan dan makanan yang paling jelek untuk dikorbankan. Akhirnya para hadirin yang mulia, kedua-duanya telah berkorban dan akhirnya Allah SWT telah menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Sebab keikhlasan Habil, maka Allah SWT mengangkat kurbannya yang berupa kambing yang paling bagus dan indah ke atas langit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan perkara yang paling dicintainya, yaitu mengorbankan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, maka berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Maka datang panggilan dari langit, fatusat tukatu tulmar center. Watasotak taruhya. Qatusat tukatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya engkau telah lulus dari ujianmu, telah membenarkan wahyu yang ada dalam mimpimu. Sesungguhnya Allah SWT tidak menghendaki engkau menyembelih anakmu, tetapi Allah SWT hendak mengujimu. Allah SWT menurunkan kambing dari langit, yaitu kambingnya Habil yang telah dikorbankan dengan keikhlasan karena tunduknya kepada Allah SWT. Sekarang diturunkan kembali oleh Allah SWT. Kambing tersebut telah disimpan oleh Allah di langit selama beribu-ribu tahun untuk diturunkan kembali kepada kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pengganti Ismail alaihissalam untuk dikurbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah kemuliaan orang-orang yang berkorban untuk agamanya Allah. Akhirnya pengorbanan Ibrahim alaihissalam, yaitu mengorbankan anaknya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan berkah atas anak cucunya, menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul dari keturunannya, termasuk Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita-cerita ini bukan
untuk Nabi Ibrahim saja, tetapi ini adalah balasan Allah memuliakan orang-orang yang berkorban sebagaimana pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya aku akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan sebagaimana balasanku kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana balasanku terhadap Ismail alaihissalatu wassalam, sebagaimana balasanku terhadap keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Aku akan membalas terhadap orang-orang yang berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang karena kebodohan manusia dianggap bila kita berkorban harta kita akan berkurang. Sesungguhnya harta yang kita korbankan inilah harta yang akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, yang akan kelak selama-lamanya. Anak yang akan dikorbankan untuk agama itulah anak yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan menjadi anak kita selama-lama di akhirat. Hadirin yang mulia, suatu hari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing. Daging-dagingnya semua disedekahkan dan hanya disisakan untuk satu kikil. Nabi bertanya kepada keluarganya, seberapa daging kambingnya yang tersisa? Keluarganya berkata, dagingnya sudah habis semua dan hanya tersisa satu kikil saja. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, tidak, masih utuh semuanya kecuali kikil yang satu itu. Maksud baginda Nabi adalah daging yang beliau sedekahkan tadi itu masih utuh selama-lamanya dan tidak akan habis karena disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya barang-barang yang kalian makan itulah yang akan habis menjadi kotoran. Hadirin yang mulia, itulah kehormatan, itulah kefahaman yang difahami oleh orang-orang yang beriman. Barang-barang yang kita korbankan untuk agama Allah itulah barang-barang yang akan kekal selama-lamanya. Baik berupa kerbau, kambing, sapi, tanah dan apa saja yang kita korbankan untuk agama Allah, dan barang-barang yang tidak kita korbankan untuk agama Allah itu hakikatnya bukan harta kita. Mungkin akan diwarisi oleh anak cucu kita, bahkan mungkin akan mati atau menjadi bangkai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan barang-barang yang tidak kita korbankan untuk agama Allah. Tetapi apakah kita bisa paham dengan perkara ini? Hadirin, bila kita tidak memahami sekarang, akan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Bagaimana nanti orang-orang yang waktu di dunianya berkorban nantinya akan membawa harta mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa hartanya berlipat ganda yang tidak ada bandingannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemuliaannya orang yang berkorban dan juga akan memperlihatkan kerugian manusia atau kerugian harta yang tidak dikorbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan ketika seorang yang soleh bermimpi bertemu dengan temannya yang telah meninggal dunia. Dia bertanya, bagaimana nasibnya setelah dia dikubur? Temannya menjawab, barang-barang yang aku korbankan semuanya ku temukan di sini, dan barang-barang yang tidak ku korbankan tidak aku temukan di sini. Hadirin yang mulia, itulah nasib orang-orang yang berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang ke akhirat ternyata semua hartanya ada di sana dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang tidak berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua hartanya ditinggalkan, bahkan tidak ada satu pun sedikit yang dibawa ke akhirat.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, Idul Adha, hari raya korban, orang yang paling untung hari ini yaitu orang-orang yang berkorban, apa saja untuk pengorbanannya. Hadirin yang mulia, barang siapa yang berkorban di hari ini sewaktu ia masih hidup di dunia ini, itulah orang yang paling beruntung di akhirat. Orang yang mengorbankan hartanya, maka hartanya akan kekal selama-lamanya. Orang yang mengorbankan anak dan keluarganya, maka anak dan keluarganya akan kekal selama-lamanya. Sebaliknya hadirin yang mulia, bila anak, istri dan keluarga kita tidak kita korbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Al-akhillau yawma idin ya'dhuhum ba'din aduwwul lil muskinun. Teman-teman akrab pada hari ini, pada hari itu sebagaimana menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini bukan karena Allah, ternyata akhirat nanti akan saling bermusuhan. Anaknya akan menjadi musuh bagi orang tuanya selama-lamanya. Istri akan menjadi musuh yang selama-lamanya. Diceritakan dalam sebuah hadis, sungguhnya pertama kali orang yang berada di mahkamah Allah nanti yaitu suami dan istri. Suami akan menuntut kepada istri karena gara-gara sang istri akhirnya ia mengerjakan perkara-perkara yang haram. Begitu pula sebaliknya, sang istri menuntut kepada suaminya karena masalah di dunia tidak diajarkan tentang perkara agama. Pertama kali orang yang saling menuntut di akhirat nanti yaitu orang yang paling berkasih sayang di dunia yaitu suami istri. Bila perkumpulannya tidak untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang yang berkumpulnya, perkawinannya, kekeluargaannya untuk menjalankan agama Allah, itulah orang-orang yang akan digiring ke surga dengan berrombong-rombongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibawa ke dalam surga bergerombol-rombongan. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini waktunya kita berkorban. Niat sia-sia umur kita berkorban untuk agama Allah. Bila sia-sia umur kita yang sebentar ini, entah tinggal berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, kita tidak mengetahui. Ketika kita korbankan untuk agama Allah, maka Allah akan mengganti untuk kita umur yang selama-lamanya, yang tidak ada habis-habisnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila tubuh kita yang lemah ini kita korbankan untuk agama Allah, maka Allah akan mengganti tubuh kita lebih bagus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti jiwa kita, wajah kita yang lebih bagus, kulit kita yang lebih bagus, tulang-tulang kita yang lebih bagus. Allah akan mengganti kita kehidupan yang bagus di surganya Allah selama-lamanya. Hadirin yang mulia, bila kita niat di hari ini kita tinggalkan perkumpulan dengan orang-orang yang fasik dan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, Allah akan mengganti kita teman di surga. Kita akan berkumpul dengan para nabi, para rasul di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita niatkan istri-istri kita jadikan teman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan teman untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kita akan dijadikan ratu-ratu bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan dijadikan
penjemput kita di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila anak-anak kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita akan menjemput kita di padang mahsyar, memberikan minum kepada kita ketika orang-orang kehausan dan orang-orang mendahului kita ke surga, membukakan pintu-pintu surga untuk kita. Hadirin yang mulia, itulah fikirnya orang-orang yang beriman, fikirnya orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, bila kita tidak mau memikirkan akhirat, maka akhirat pun akan datang kepada kita juga. Bila kita tidak memikirkan mahsyar, mahsyar pun akan datang kepada kita juga. Bila kita tidak memikirkan kematian, kematian pun akan datang juga kepada kita. Orang yang paling cerdas yaitu orang yang memikirkan mati sebelum datangnya kematian, orang yang memikirkan akhirat sebelum datang ke akhirat. Hadirin yang mulia, sesungguhnya hari raya Kurban ini mengingatkan kita suatu perkara yang besar, yaitu hari rayanya orang-orang yang berkorban untuk agamanya Allah di akhirat. Di sana orang-orang yang berkorban di jalannya Allah, yang mengorbankan kecintaannya untuk agamanya Allah akan hari raya yang selama-lamanya. Sebaliknya orang-orang yang kikir, yang tidak mau berkorban untuk agamanya Allah, di akhirat akan menyesal selama-lamanya. Hadirin yang mulia, kita semua adalah orang akhirat yang masih bertempat di dunia. Kita adalah orang-orang yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi perkara-perkara yang agung, menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar yang selama-lamanya akan kita. Maka kita jangan sembrono atau lalai, kita jadikan hari besar ini peringatan bagi kita, yaitu supaya kita menghadap Allah bisa sukses dan selamat. Ketika kita menemukan amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk orang-orang yang berkorban untuk agama Allah, yaitu seperti orang yang menanam padi. Padi satu tumbuh menjadi 700 padi. Orang yang berkorban untuk tanah saja, untuk sawah saja dilipat gandakan oleh Allah. Padi satu tumbuh menjadi 700 padi. Bagaimana dengan orang-orang yang berkorban untuk yang menciptakan tanah, untuk menciptakan padi, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan juga. Hadirin yang mulia, bergembiralah kita Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban untuk agama Allah. Kita tiru kehidupan orang-orang soleh yang terdahulu, yang diberi kefahaman oleh Allah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika melihat hartanya berkumpul, beliau menangis. Beliau berkata kepada istrinya, "Hartaku kok banyak sekali, aku susah." Istrinya mengerti apa maksud suaminya, maka dia mengatakan, "Itu mudah, aku sudah mempunyai catatan orang-orang miskin di kampung ini. Aku sudah mempunyai catatan anak-anak yatim di kampung ini. Aku siap membagikan harta-harta Tuhan." Setelah harta-hartanya dibagikan, beliau merasa puas, merasa tenang, merasa cerah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa mengorbankan hartanya. Harta kita yang dikorbankan untuk agama Allah akan menjadi kendaraan bagi kita di padang mahsyar, akan menjadi penolong kita melewati jembatan Sirat. Hadirin yang mulia, diceritakan dalam sebuah hadis, maka manusia melewati jembatan Sirat, orang-orang yang mengorbankan hartanya untuk agama Allah, maka hartanya akan menjaganya dari kanan dan dari kiri. Hartanya mengatakan, "Kamu akan aku jaga karena kamu telah mengorbankan aku untuk agama Allah." Sebaliknya orang-orang yang tidak mau mengorbankan hartanya untuk Allah, apalagi tidak mau zakat, maka Allah SWT akan mendatangkan harta-hartanya dan akan
cantolkannya dari kanan dan kiri sehingga ia terjungkal ke jahanam. Hadirin yang mulia, maka di hari yang mulia ini waktunya kita niat berkorban. Bila kita tidak berkorban, akhirnya harta kita akan kita tinggalkan juga. Kemudian kita akan menyesal, harta kita akan digunakan bekal kemaksiatan ke anak cucu kita. Apalagi mereka tidak kenal dengan agama, tidak dididik dengan agama. Dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, orang yang berkorban untuk agama Allah, anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berkorban untuk agama Allah, orang-orang yang menjalankan agama Allah dan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, maka dia akan sakaratul maut pada para malaikat. Ketika dia dalam sakaratul maut, para malaikat akan datang kepadanya. Kamu jangan khawatir dengan anak-anakmu. Aku akan menjaganya, dan kamu jangan khawatir urusan akhiratmu. Aku akan menjemputmu di pintu surga. Itulah nasihat. Itulah nasib orang-orang yang istiqomah dan menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekelumit khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan hidayah oleh Allah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa ja'alna wa iyyakum minal faizin al amin. Wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم تزوج أمة سيدنا محمد. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Alhamdulillah, ini persiapan latihan untuk Idul Adha. Gladi bersih untuk para ustadznya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.